Qurannya. Acara selanjutnya yaitu langsung masuk ke acara inti. Kepada Prof. Daniel, waktu dan tempat kami persilahkan, Prof. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Alhamdulillahilladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wa hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi ini dimanapun kalian berada telah memberi izin kepada kita untuk bermuwajahah berjumpa dalam sesi kajian subuh yang diselenggarakan oleh lembaga kajian jurusan ya, atau tidak tahu namanya sekarang, Bahrul Ilm, ya betul, namanya lembaga kajian jurusan ya, atau departemen. Alhamdulillah. Iya betul. Ya, Saudara Febri telah kontak saya untuk membicarakan sebuah tema yang cukup luas, ya, yaitu memenangkan kehidupan dengan puasa, ya, atau melalui puasa. Ya, saya akan share beberapa screen yang bisa kalian nanti rujuk langsung, ya, ke Al-Quran. Ya, saya akan share screen sebentar. Baik, ini saya kutipkan kembali ayat Quran yang sering dirujuk dalam bulan Ramadan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saudara sekalian, saya akan coba dulu kita diskusikan sebentar pengertian iman yang nanti akan menjadi semacam platform bagaimana kita melihat kehidupan dan bagaimana kita memenangkannya melalui puasa. Ya, ini seruan puasa itu ditujukan pada mereka yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, ya. Jadi ini puasa ini atau siam ini diresepkan, itu prescribe itu pada orang-orang yang beriman seperti yang telah diresepkan bagi orang-orang yang terdahulu, ya, termasuk Isa, Ibrahim, Isa, Musa dan Ibrahim. Ya, jadi semua nabi itu mengikuti sunnah yang sama, ya. Saya ingin share dulu, ingin diskusi sebentar pengertian iman. Ya, mungkin dari saudara ada yang sudi menjelaskan dalam forum ini pengertian iman itu apa. Saya persilahkan sebentar. Barangkali saudara Syahrul tadi yang membaca Al-Quran tadi, saya persilahkan Syahrul. Ya, Prof. Baca itu ya, Prof. Ya, enggak. Pengertian iman. Iman itu apa? Ya. Oh ya. Iman itu menurut saya itu meyakini, Prof. Oke, ya baik. Kalau iman itu kata benda, berarti itu keyakinan, gitu ya? Iya. Iman itu kata benda. Kata kerjanya amana. Kalau jamak amanu, itu artinya telah beriman. Ya. Silakan saudara Febri barangkali mau menjawab pertanyaan saya, apa sih pengertian iman?
iman itu menurut saya yakin, Prof. Yakin pada suatu hal. Begitu, Prof. Oke, baik. Ya. Eh, jadi ini konsep yang dasar. Nanti kita bisa lebih memahami kalau kita memahami konsep dasar iman ini ya sebagai satu keyword di dalam Al-Quran. Topik-topik yang tema-tema besar dalam Al-Quran itu adalah iman, Islam, ihsan, dan sya'ah. Ya, jadi kita bahas iman dulu dan nanti kita lihat implikasinya dalam memenangkan kehidupan melalui puasa sebagai judul dalam topik ini. Ya, saya akan share lagi untuk pengertian iman. Ya, sebelum saya jawab, jadi coba kita lihat sekarang. Ini kita lihat di sini ya. Ini surat Al-Asr. Kalian pasti hafal surat pendek ini. Wal asri innal insana lafi khusr. Ya. Illalladzina amanu. Kata-kata iman, kata kerja amanu ini muncul lagi dalam surat ini ya. Demi masa innal insana lafi khusur, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan bangkrut atau kalah ya, kalah. Jadi kalau topik kita sekarang ini bagaimana memenangkan kehidupan melalui puasa, ini bisa kita artikan sesungguhnya manusia dalam keadaan kalah ya, bangkrut ya, kecuali mereka yang beriman. Wa amilus sholihah wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ya, ini dimensi-dimensi kalau kita lihat. Nah, ini surat Al-Baqarah, ya, Al-Baqarah. Surat chapter 2 ya, chapter pertama Al-Fatihah, bab 2-nya adalah Al-Baqarah ya. Ini juga disebutkan ini lebih khusus lagi orang-orang mutakin. Tapi kita lihat ciri-ciri mutakin itu antara lain juga beriman ya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang tadi mutakin itu adalah sasaran kompetensi setelah kita berpuasa, yaitu la'allakum tattaqun ya. Jadi kalau kita melakukan siam tidak cuma selama bulan Ramadan sebetulnya, itu kita akan menjadi orang-orang mutakin, dan orang-orang mutakin itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun dan seterusnya ya. Nah, surat ayat yang terakhir itu bahkan ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itu adalah orang-orang yang menang ya, memenangkan kehidupan. Ini bentuknya tidak lagi kata kerja telah past tense, tapi kata kerja present tense ya. Alladzina yu'minuna, mereka itu senantiasa beriman ya, bil ghaib dan seterusnya ya. Nah, saudara sekalian, pengertian iman nanti kalian bisa cek di dalam Al-Quran itu diartikan secara lebih spesifik ya. Tetapi sebelum itu saya akan kutipkan satu hadis ya, satu hadis pengertian iman. Jadi kalau iman itu adalah kata benda, diambil dari kata al-iman, itu oleh Abu Dawud maupun Tirmizi itu dikatakan sebagai al-imanu aqdun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Ya. Jadi iman itu adalah aqdun bil qalbi, ikatan di dalam hati atau tambatan hati, wa ikrarun bil lisan, yang terucap dengan lidah, wa amalun bil arkan, dan dibuktikan atau dikerjakan dengan tindakan-tindakan ya. Jadi kalau menurut hadis, tidak menurut kamus, jadi kalau iman itu artinya keyakinan atau meyakini, itu kalian mengartikannya secara komus.
melalui dictionary, ya, kamus. Tapi kalau kita memperhatikan hadis ini dimensi-dimensi iman itu tidak cuma soal keyakinan, ya, tapi keyakinan di dalam hati, tapi juga ada unsur-unsur ucapan dan perbuatan. Ya. Jadi mengatakan iman itu sebagai keyakinan itu betul, tapi tidak sempurna atau tidak komplit. Karena dimensi-dimensi iman itu mencakup ucapan dan perbuatan. Ya. Nah, saya akan coba tunjukkan ya bahwa nah, ini pengertian iman itu lebih kepada cinta, ya. Ini ada wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah waladina amanu asyaddu hubban lillah. Jadi ini wa minan nasi, dari manusia itu ada orang yang, ada kelompok yang mengambil berhala-berhala selain Allah. Anda ada sebagai satu tandingan-tandingan. Yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka mencintai berhala-berhala itu seperti mereka mencintai Allah. Tetapi waladina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman itu sangat cinta pada Allah. Ya. Jadi bukan sekedar hubban lillah, tapi asyaddu. Jadi saya kira ini penting dicermati karena pengertian iman itu lebih dekat pada cinta ya daripada sekedar keyakinan. Karena cinta itu sesuatu yang kita cintai itu akan menjadi tambatan hati kita dan selalu menjadi buah bibir kita dan kemudian kita buktikan dengan tindakan. Ya. Jadi kalau ngomong cinta tapi tidak pernah berbuat itu namanya PHP. PHP tahu ya? Tahu, Prof. Apa? Memberi harapan palsu, Prof. Jangan sampai kita bilang cinta tapi kita nggak ngapa-ngapain. Ya. Kita mengatakan cinta kepada Allah, tapi Allah tidak pernah menjadi tambatan hati kita, tidak menjadi buah bibir kita, dan tidak pernah kita buktikan cinta kita pada Allah. Ya. Jadi saya kira ini platformnya. Jadi kalau kita lihat tadi seruan berpuasa itu bagi orang-orang yang beriman, yaitu orang yang mencintai Allah, ya, supaya kita kemudian menjadi orang-orang muttaqin. Ya. Saudara sekalian, di dalam beriman itu Allah tidak akan membiarkan kita begitu saja tanpa dilakukan semacam pengujian-pengujian. Ya. Jadi iman itu memiliki nilai, ya, memiliki nilai yang harus kita bayar dengan sebuah harga tertentu. Jadi it costs you some resources, ya. Jadi kalau kita ngomong iman, kita harus bayar, kita buktikan ya, dengan Islam. Jadi Islam itu cara membayar iman, ya. Sholat itu adalah pembayaran pertama, kurang lebih lah. Ya. Puasa itu pembayaran yang kedua, zakat dan sebagainya itu kemudian pembayaran yang lebih banyak. Ya. Jadi saudara, jadi Allah telah melakukan jual beli terhadap orang yang beriman ini. Ya. Inna Allah hastara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah telah membeli dari orang yang beriman itu diri dan harta mereka dengan memberi imbalan al-jannah. Kehidupan surgawi, ya, satu surga di dunia maupun di akhirat. Ya. Jadi puasa itu satu jalan, satu resep, satu tahapan-tahapan dalam rangka kita membayar iman. Ya. Sebagai bukti cinta kita. Yang sudah kita lakukan sepanjang tahun, bahkan setiap hari 5 kali itu adalah membayarnya dengan sholat. Ya. Kemudian kalau kita
puasa Senin Kemis, itu kita juga membayarnya secara mingguan, ya. Nah, ini kalau Ramadan kita bayarnya secara sebulan. Nah, hanya dengan cara itu kita mengalami semacam transformasi bertingkat dari orang-orang yang jahil menjadi orang beriman, tadi menjadi orang yang bertakwa atau muttaqin. Ini satu step meningkat terus, ya. Nah, saudara sekalian, ini saya coba lihat lagi, ya. Tadi sudah saya sebutkan di sini surat Al-Asr, ya. Itu dengan beriman itu yang kemudian dibutuhkan oleh amilus sholihah. Tadi kan salah satu aspek dari iman kan amalun bil arkan. Nah, amal yang bernilai soleh itu harus sesuai dengan Islam. Satu tuntunan Rasulullah. Kalau dia beramal tidak sesuai dengan tuntunan Islam, misalkan tidak menikah, misalkan kumpul kebo, misalkan. Kalau kumpul kebo itu tidak sesuai, ya, tidak sesuai dengan jalan yang telah disunahkan oleh Rasulullah. Ya. Jadi pernikahan sebagai satu proses, satu lembaga di mana memproses kita, itu pilihan-pilihan bagaimana kita membayar iman itu dengan jiwa dan diri dan harta kita. Ya, bagaimana kita memanfaatkan seluruh tubuh ini dari ujung kaki sampai ujung rambut sesuai dengan ajaran Allah melalui pernikahan, tidak melalui kumpul kebo atau yang lain-lain. Ya. Jadi ini penting dicermati. Nah, bagaimana kita bisa melakukan itu semua? Ya, itu latihannya ada di dalam sholat. Jadi sholat itu satu teknologi yang khas karena dia berbeda dengan sholat. Ya. Jadi kalau Siam itu adalah satu kegiatan yang sangat spiritual. Dia tidak terlalu kelihatan secara fisikal seperti gerakan-gerakan sholat, harus berjamaah, dan sebagainya. Ya. Tapi dia menurut kegiatan yang sifatnya internal, lebih kepada internal. Karena penguasaan diri, ya, penguasaan diri. Ya. Kalau kita tidak bisa menguasai diri kita, maka nafsu akan menguasai kita. Ya. Sehingga kita tidak menikah, tapi kumpul kebo. Ya, karena kita kumpul kebo tahu ya? Tahu, Prof. Kumpul kebo itu masih lumayan mungkin. Ya, masuk ke perzinaan misalnya, berzina dan yang lain-lain. Ya. Jadi ini bagaimana kita mengekspresikan iman dengan Islam, ya. Mewujudkan, membuktikan iman itu dengan Islam. Ya. Nah, dalam kaitan Siam, itu penting dicermati karena Siam itu mengajak kita kepada sabar. Yang tadi disebut di dalam surat Al-Asr ini. Ya. Wa amilus sholihat, wa tawassaw bil haq, wa tawassaw bis sabr. Ya. Saling menasihati di dalam dengan al-haq, yaitu Al-Quran, wa tawassaw bis sabr, yaitu saling menasihati, saling mempromosikan kesabaran. Bis sabr, ya, sabr. As-sabr ini khusus, ya. Jadi kalau kita lihat di dalam satu surat yang lain, ini masih surat Al-Baqarah, ya. Wallahu ma'as sabirin. Ya. Sungguh Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Jadi ini kita lihat kaitannya dengan peperangan, ya, peperangan dengan musuh-musuh, terutama musuh terbesar kita itu dikatakan oleh Rasulullah setelah perang Badar, itu adalah musuh kita, adalah musuh yang terbesar itu adalah diri kita sendiri, yaitu nafsu kita. Ya. Jadi perang terbesar itu perang melawan nafsu, ya. Nafsu syahwat, ya, syahwat perut maupun kelamin,
ya. Itu kalau nggak dikendalikan rusak, ya, merusak alam semesta ini. Alam semesta ini dieksploitasi habis-habisan untuk memenuhi syahwat perut dan kelamin, ya, menghasilkan satu kerusakan yang luar biasa. Ya, jadi kalau kalian lihat, kalau kita refleksikan hari ini, ya, salah satu bukti kita melakukan pengumbaran, ya, membiarkan syahwat perut itu menguasai hidup, itu kita dari konsumsi energi. Ya. Konsumsi energi per kapita hari ini, itu orang Indonesia sekitar 700 liter setara minyak per tahun. Ya. Kemudian, kalau kita lihat Jepang dan Eropa itu sekitar 5.000 liter setara minyak per tahun. Jadi sekitar 7 kali lipat. Ya. Cina kurang lebih tinggi dari Indonesia, tapi tidak setinggi Jepang. Tapi paling tinggi itu tingkat konsumsi energi per kapita orang-orang Amerika Serikat. Orang-orang Amerika yang kita pandang sebagai negara paling maju, ternyata paling boros, ya, paling boros dari segi energi. Ya. Dalam perspektif itu, sebetulnya model kehidupan Amerika itu tidak layak dicontoh, karena mereka itu hidup dengan konsumsi energi yang begitu besar, 10 kali lipat kita. Ya. Itu menunjukkan kehidupan yang dikuasai oleh nafsu. Ya. Nah, itu juga pada waktu konsumsi energi per kapita itu tinggi, maka yang terjadi adalah ketimpangan. Ya. Biasanya itu tadi adalah konsumsi energi per kapita rata-rata, ya. Jadi kalau kita lihat Indonesia, itu kalau rata-ratanya 700 liter setara minyak per tahun, itu kira-kira orang Jakarta itu hidupnya seperti orang Jepang, 5.000 liter setara minyak per tahun. Sekitar Jabodetabek. Ya, mungkin Surabaya separuhnya, gitu. Sekitar 2.500 liter setara minyak per tahun. Tapi kalau kita ke pulau-pulau kecil, misalkan ke Bawean, ke Kangean, di Sumeneb, ke Natuna di utara di Laut Selatan sana, itu mungkin energi per kapitanya cuma 200 liter setara minyak. Jadi saya kira ini bagian dari bagaimana kita melihat jalan iman itu menuntut satu pengendalian diri, terutama dari segi konsumsi. Ya, segi konsumsi. Ya. Jadi dengan kita bisa mencapai kebahagiaan, memenangkan kehidupan dengan energi yang lebih rendah. Ya. Tidak harus dengan energi yang lebih tinggi. Ya. Jadi dalam perspektif ini sebetulnya puasa itu adalah satu teknologi pertahanan dan keamanan. Ya. Karena kalau kita karena musuh kita yang terbesar itu adalah diri kita, maka kemampuan kita untuk menahan diri menghadapi hawa nafsu itu akan menentukan bagaimana kita memenangkan kehidupan. Ya. Makanya dalam satu hadis dikatakan orang yang paling kuat itu yang paling mampu menahan amarah. Ya. Itu berarti orang itu adalah orang-orang yang sabar. Sebab kalau kita masuk marah, seperti kita itu makan dengan rakus, ya, itu akan merusak diri dan alam semesta ini. Jadi pada waktu kita marah, itu kita akan melakukan kerusakan kepada orang-orang di sekitar kita, terutama kerusakan kemarahan yang ditimbulkan oleh kesombongan. Ya. Kesombongan itu topik yang berbeda, ya, karena di dalam kesombongan itu yang mengendalikan kita bukan hawa nafsu, tapi egoisme. Ya. Yang itu harus dihadapi dengan cara haji. Jadi haji itu untuk mengatasi egoisme. Nah, kalau saum itu untuk mengatasi syahwat perut dan kelamin. Ya. Nah, oleh karena itu penting karena di dalam sebentar bisa carikan. Ya, kita diminta istainu bisobri wasolah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khosyin. Meminta tolonglah kamu kepada sabar dan salat. Ya.
Sesungguhnya sholat itu berat, khusyuk itu berat, kecuali bagi orang-orang yang sobat. Ya, sebentar sudah saya carikan. Nah ini ya, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah. Innallaha ma'as sabirin. Ya. Jadi ini tadi saya kembali bahwa pada waktu kita menempuh jalan iman, jalan menuju iman, yaitu Islam, ya, itu kita akan menghadapi tantangan-tantangan. Ya. Wala nabluwanakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfus. Ya ini ya. Katakan di sini wala nabluwanakum 155 itu. Bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfus was samarat. Wa basyiris sabirin. Yang akan kami uji kalian dengan rasa takut, wal ju' dengan rasa haus, lapar ya. Wa naqsi minal amwal wal anfus. Sedikit harta, sedikit teman, sedikit makanan. Ya. Ya. Wa basyiris sabirin. Tapi berikanlah kabar gembira pada orang-orang yang sabar. Orang-orang yang sabar. Alladzina idza asobatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Orang sabar itu adalah mereka yang apabila menghadapi cobaan iman, mereka mengatakan kami akan kembali kepada jalan iman. Ya. Karena jalan iman yaitu Islam itu jalan yang lurus. Ya. Dan cobaan-cobaan itu akan membuat kita tuh zigzag, ya, gelewar, menjauhi jalan yang lurus itu. Ya. Syahwat perut, syahwat kelamin, egoisme itu akan membuat kita di luar kendali sehingga kita kehilangan kesabaran, lalu kita tidak bisa kembali atau lupa jalan kembalinya. Ya. Jadi ini pokok-pokok yang ingin saya sampaikan kepada saudara, ya. Jadi untuk memenangkan kehidupan kita ini, untuk mencapai nilai iman yaitu al-jannah itu kita harus mencapainya dengan jalan Islam. Ya. Nah, puasa itu salah satu teknologinya, salah satu caranya, ya. Di samping ada sholat, zakat, haji dan sebagainya. Itu bagian dari latihan kita menuju al-jannah, ya, sehingga dikatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun, sehingga kita jangan sampai mengakhiri hidup kita ini kecuali dalam keadaan muslimun, yaitu dalam keadaan membayar iman dengan Islam. Ya. Jadi ini pokok-pokok yang saya sampaikan, dan tadi kaitan dengan iman, Islam, sabar, pengertian iman sebagai cinta, dan seterusnya. Ya. Nah, kalau kita memahami iman sebagai cinta, bukan sekedar keyakinan, ya, maka kita akan melakukan apa saja, ya, untuk cinta itu. Ya. Jadi ini kalau kita cinta kepada Allah dan Rasulnya, ya, maka kita akan melakukan apapun yang dibutuhkan, ya, sebagai bukti kita, bukti cinta kita, ya. Dan itu satu-satunya cara, tidak ada cara lain, ya, untuk memenangkan kehidupan ini. Sebab kalau kita tidak melakukan itu, maka kita akan bangkrut. Ya. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falayyuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sesungguhnya barang siapa yang mau membayar iman tidak dengan cara Islam, maka dia akan berakhir dengan kebangkrutan. Jadi kalau kita membayar iman itu dengan cara-cara lain di luar Islam,
tidak menikah, kumpul kebo dan sebagainya itu tidak membayar zakat, tapi membayar riba, misalkan, kita akan berakhir dengan debangku. Saya kira ini pokok-pokok pikiran yang ingin saya sampaikan dalam waktu pendek ini, dalam kuliah subuh ini. Ya. Saya persilahkan, mungkin ada pertanyaan, kalau saya akan jawab semampu saya. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha lakum wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Silakan. Baik, terima kasih Prof atas materi yang disampaikan. Kepada teman-teman, apabila ada pertanyaan, mungkin bisa langsung bertanya, bisa langsung unmute. Kalau nggak begitu, bisa menulis di kolom komentar, nanti akan saya bacakan. Oh ya, sebelum itu saya izin bertanya ya Prof ya. Silakan. Jadi kan untuk puasa ini adalah suatu kebiasaan yang sudah dari dulu kita lakukan, Bro. Nah, apabila kita melakukan puasa itu niatnya itu karena ini kan kebiasaan saya, makanya saya melakukan. Tapi untuk niat kepada lillah itu masih kurang. Nah, kalau begitu apakah juga bisa disebut dengan apa itu iman gitu ya, Prof ya? Mengimani begitu. Ya. Bagaimana, Prof? Ya, jadi saya kira yang disebut belajar itu adalah syaratnya adalah pengalaman. Ya. Jadi belajar yang terbaik, guru yang terbaik itu adalah pengalaman, ya. Bukan profesor, ya. Guru yang terbaik itu bukan profesor, ya, tetapi pengalaman. Termasuk pengalaman berpuasa, ya, pengalaman berpuasa, pengalaman sholat, pengalaman menikah, ya, pengalaman bangkrut, ya. Nah, ini guru yang terbaik, ya. Jadi memang proses-proses kita melakukan menjalani Islam itu bertingkat-tingkat kedalamannya, ya. Tergantung dari pengalaman hidup kita dan bagaimana pemahaman kita tentang konsep-konsep itu. Ya. Oleh karena itu Ramadan ini juga disebut syahrul madrasah, ya, 1 bulan untuk belajar, ya. Jadi memang kita dirancang untuk lapar supaya kita bisa berpikir dengan jernih, ya. Asal laparnya nggak terus-menerus, ya. Ya. Jadi menahan lapar dan dahaga sesuai dengan resep puasa itu membuat tubuh kita makin cerdas, ya. Karena otak kita lebih banyak digunakan daripada perut kita, ya. Jadi yang penting tadi bagaimana kita nah kalau kita mengikuti semua resep Ramadan sejak sholat yang kita tingkatkan frekuensinya, ya, kita membaca Al-Quran untuk memahami mentadabburnya, terutama bukan sekedar membaca tafsir, ya. Jadi tafsir itu tidak sepenting tadabbur, ya. Tadabbur itu merefleksikan pengalamanmu sehari-hari dengan Al-Quran, ya. Jadi bagaimana Al-Quran itu menjadi pedoman hidupmu sehari-hari, ya. Itu dengan cara mentadabburinya, mentadabbur. Jangan terlalu sering melihat tafsir Al-Quran milik karya ulama-ulama terdahulu, boleh, itu boleh, tapi itu tidak cukup. Jadi yang penting itu adalah tadabbur. Jadi merefleksikan Al-Quran tadi pada kehidupan kita sehari-hari, ya. Saya kira begitu Mas Febri, ya. Silakan, saya lihat ada yang raise hand tadi yang bertanya, silakan. Iya. Silakan. Baik, terima kasih Prof atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Prof, saya izin bertanya. Kan ada hadis yang bilang bahwa ketika masuk bulan Ramadan, maka syaitan-syaitan itu dibelenggu, pintu surga dibuka, dan pintu neraka ditutup. Namun di lapangan sendiri kita banyak menemui masih banyak yang memaksiati Allah di bulan Ramadan dengan masih memenuhi syahwat perutnya,
syahwat kelamin hingga egonya itu sendiri. Nah, itu gimana, Prof? Maksud dari kan setan sudah dibelenggu, namun kenapa masih ada yang memaksiati Allah begitu, Prof? Terima kasih. Ya, karena pada ya, karena cara kerja setan itu adalah merasuki pikiran dan jiwa kita, ya. Itu cara-cara kerja setan begitu, ya. Jadi dia menggoda kita. Nah, kalau kita tergoda, ya, maka kita jatuh ke dalam pelukan setan, ya. Jadi itu hakikatnya itu sebenarnya pada waktu kita membuat latihan satu spiritual exercise, satu pengendalian diri, ya, menjaga konsumsi, bahkan yang halal pun tidak kita lakukan, kita tidak makan, tidak lakukan selama bulan Ramadan di siang hari, maka itu satu bagian dari exercise, satu latihan spiritual dan fisik itu dan mental. Jadi puasa itu satu paket diklat komprehensif sebetulnya, yang tidak memerlukan APBN maupun SPP. Ya, jadi ini luar biasa, ya. Bulan ini adalah bulan sekolah yang luar biasa, ya. Dan kita lakukan secara sukarela. Saya ulang, ya. Jadi kalau kita sudah cinta pada Allah dan Rasulnya, maka apapun yang dikatakan beliau itu akan kita ikuti dengan sukacita, ya. Jadi ini saya kira ini penting, ya. Jadi memang proses iman itu sendiri bertingkat, ya. Jadi iman kita itu kan naik turun, yazid wa yangkus, naik bertambah berkurang, ya. Nah, sholat, puasa itu membuat iman kita relatif stabil, ya, menghadapi berbagai macam godaan-godaan setan tadi, ya. Oleh karena itu pada waktu kita puasa, itu kita memiliki kemampuan yang melebihi hari-hari biasa, ya, untuk membelenggu setan, ya, dan kemudian juga menutup pintu-pintu neraka, ya. Kita membuka pintu-pintu surga, ya, dengan cara pengendalian diri tadi. Kita akan mudah memasuki surga karena kita tidak terlalu tergantung pada seberapa banyak yang kita makan, seberapa sering kita melakukan hubungan seksual, ya. Tidak seperti itu, ya. Jadi makanya tadi pengendalian konsumsi itu kunci, ya, bagi keselamatan diri dan alam semesta ini, ya. Nah, Allah itu Tuhan semesta alam, tapi juga Dia Tuhan pemilik semesta ilmu. Ya. Kalian perhatikan bahwa alam dan ilmu itu asal katanya sama, yaitu ain, lam, dan mim. Ya. Jadi kalau kita bekerja dengan ilmu yang benar, kita akan menyelamatkan alam ini, ya. Nah, kalau kita tergoda dengan syahwat perut dan kelamin, kita akan menyelewengkan ilmu, lalu merusak alam. Ya. Jadi, orang yang sering berpuasa dan mengikuti Islam, dia akan menjadi manusia yang cerdas. Bukan manusia yang dungu, ya. Ya. Jadi dia akan cerdas, karena memang we are designed to starve. Kita ini dirancang untuk lapar, ya. Jadi dikatakan wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya, sungguh kalau kamu mau berpuasa itu lebih baik, itu baik bagimu, ya. Jadi kalau kita itu lapar, pikiran kita, tubuh kita itu makin bagus kerjanya. Tapi kalau dipenuhi dengan makanan perut kita, ini energi yang kita pakai untuk otak itu tersalur ke perut. Ya, jadi pikiran jadi tidak berfungsi dengan baik karena energi yang mestinya kita pakai untuk berpikir itu dipakai untuk memetaboliskan, memproses makanan tadi di dalam perut. Ya. Jadi tadi hadis tadi harus kita pandang seperti itu, Mas Tegar. Ya. Jadi Allah telah memberi resep bagaimana kita membuka pintu surga
menutup pintu neraka dan membelenggu setan-setan itu, yaitu dengan melakukan exercise latihan saum. Ya. Saya kira begitu, Mas Tegar. Ya, silakan kalau ada pertanyaan lain. Cukup jelas ya, Mas Tegar? Cukup jelas, Prof. Iya, Prof. Ini izin menanggapi, boleh nggak, moderator? Silakan, silakan. Boleh, Mas. Saya juga pernah dengar hadis lain gitu, Prof, bahwa ntar di neraka ketika syaitan dan manusia sudah berkumpul, itu kan syaitan bilang kalau intinya, Prof, saya lupa bahasa hadisnya. Saya hanya membisiki kalian, tapi kalian yang memutuskan untuk memaksiati Allah. Nah, apakah berarti syahwat itu merupakan keputusan manusianya itu sendiri, Prof? Kalau dari pernyataan Prof yang kalau kita keputusan kita untuk mau membuka pintu surga atau menutup pintu neraka hingga membelenggu setan-setan itu, Prof. Berarti syahwat itu sebenarnya keputusan manusianya itu sendiri ya, Prof? Ya, ini pertanyaan yang penting, ya. Jadi manusia itu makhluk yang memilih. Dia diberi satu kebebasan tertentu pada tingkat tertentu, ya. Allah sudah menentukan sunatullah, hukum-hukum yang bekerja di dalam alam semesta ini, baik secara fisikal maupun mental maupun spiritual. Ya. Nah, kalau kita mempelajari Al-Quran dan hadis-hadisnya, itu kita akan tahu rancangan dasarnya bagaimana. Ya. Jadi kalau mengikuti jalan Musa, kita akan sampai pada sama seperti jalannya Nabi Isa dan Rasulullah. Kalau kita mengikuti jalannya Fir'aun, kita akan mengikuti jalan yang sama juga dengan Pontius Pilatus maupun penguasa-penguasa dolim di zaman Rasulullah sampai hari ini. Ya. Itu kekuatan-kekuatan sosiologi yang sudah menjadi sunatullah. Ya. Jadi Allah memberikan kemerdekaan kepada kita, apakah kita mau mengikuti jalan kenabian atau mengikuti jalan setan. Itu terbuka. It is up to us to decide. Ya. Nah, kalau kita terlatih, kita melatih diri, ya, jadi tidak bisa, karena ini bagian dari iman, karena iman itu tidak gratis. Ya. Iman itu tidak gratis. Kita harus membayarnya. Ada ujian-ujian iman yang tersebut. Ya. Nah, tugas setan memang hanya menggoda, tadi saya katakan, dia tidak bisa memaksa kita. Bahkan Allah saja itu memberikan kebebasan kita, tapi Allah membebaskan dalam satu kerangka sunatullah tertentu. Kita tidak bisa menerobos sunatullah itu. Ya. Nah, sunatullah jelas, kalau kita mengikuti jalan Musa, hasilnya begini. Kalau mengikuti jalan Fir'aun, hasilnya begitu. Ya. Jadi bahkan surga itu makhluk orang-orang manusia yang selama hidupnya tidak mempersiapkan diri masuk ke surga, dimasukkan ke surga tidak mau, menolak bahkan, ya, karena dia nggak ngerti, nggak kerasan hidup di surga itu kalau mereka tidak menyiapkan diri. Mereka sudah menyiapkan diri dengan latihan bertahun-tahun untuk hidup di neraka. Ya. Jadi mereka pasti menolak. Seperti kalian kalau setiap hari latihan pingpong, mau kejuaraan pingpong ya, lalu suruh ikut perlombaan badminton. Ya nggak mau, ya, karena latihannya nggak begitu. Ya, secara mental spiritual kita nggak cocok dengan surga. Ya. Nah, jadi betul, jadi tadi saya sudah singgung sebetulnya. Jadi setan dan iblis dan teman-temannya itu hanya menggoda aja. Kita yang memutuskan. Ya. Ya, jadi ini bagian dari pertanggungjawaban. Jadi kalau kita hidup tanpa tanggung jawab, ya hidup ini jadi tidak bermakna. Ya. Oleh karena itu, kita harus mempertanggungjawabkan semua pilihan-pilihan kita di hadapan Allah. Ya. Jadi ini kira-kira jawaban saya kepada pertanyaan saudara Tegar tadi. Ya. Jadi Allah telah meresepkan, sudah memberi petunjuk. Lalu kita silakan
silahkan beriman atau silahkan kafir. Ya, itu Allah nggak bertambah. Kalau kita beriman, Allah nggak bertambah senang. Kalau kita kafir, Allah nggak rugi. Ya, jadi itu sepenuhnya ya pilihan kita. Ya, jadi kita beriman itu untuk keperluan kita, bukan untuk kepentingan Allah sama sekali. Ya. Jadi apa? Ini kira-kira pandangan saya mengenai pertanyaan saudara Tegar tadi. Ya, saya kira demikian, Mas Febri. Ya, silakan. Ya. Baik, Prof. Terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Sudah cukup menjawab. Oh iya, Prof. Kemarin dapat salam dari Prof. Amin Alamsyah dari UNER. Saya lupa menyampaikan. Oh, alhamdulillah. Salam untuk beliau. Ketemu di mana, Mas Tegar? Waktu ini, Prof, pembukaan rumah tafiznya ya Yayasan Manurul Ilmi yang di Kaliladian. Ya, oke. Oke. Monggo. Mungkin dari teman-teman partisipan yang lain, apabila ada yang ingin ditanyakan bisa langsung present, mungkin kalau tidak bisa menulis pertanyaannya di kolom chat. Ada koko ayam ya di Ngawi. Iya Pak, iya Prof, masih ada. Saya rindu. Di Surabaya sudah saya jarang dengar koko ayam. Ya. Di sini masih banyak lahan kosong Prof, jadi ayam-ayaman masih banyak. Baik. Cukup lihatnya atau gimana, Mas? Masih ada pertanyaan? Di kolom komentar dan juga resen belum ada, Bro. Mungkin bisa apa itu dicukupkan terlebih dahulu ya, Bro, untuk sesi pertanyaannya ini. Baik, terima kasih Prof atas penyampaian materi dan juga pemaparan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tadi. Semoga dari materi dan juga jawaban dari pertanyaan tadi bisa menambah wawasan dari kita dan juga bisa menambah amalan baik kita. Saya juga. Apakah ini bisa langsung saya tutup begitu aja, Prof? Ya, saya akan tutup. Ya, saya ucapkan terima kasih atas perhatian kalian dan mengundang saya dalam sesi ini. Ya, mudah-mudahan kita diberi kekuatan lahir dan batin, kemampuan untuk membayar iman kita dengan Islam. Ya, it's not going to be easy karena sesuatu yang penting itu selalu sulit dan kesulitan itu membuat kita berjuang, ya, memerlukan satu perjuangan. Ya. Jadi tidak ada yang mudah dalam kehidupan ini. Semakin menantang berarti kita semakin kita memilih jalan yang penting, ya, jalan yang penting yang bermakna bagi kehidupan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat berpuasa, mudah-mudahan berbuah takwa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Daniel. Selanjutnya mungkin sudah berada di penghujung acara ya kali ini. Dari saya mohon maaf apabila dari penyampaian saya pada waktu pembukaan tadi kurang berkenan, ada kesalahan, saya minta maaf.
Cukup sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada partisipan yang telah join pada acara pagi hari ini. Dan jangan lupa isi presensi. Terima kasih semua. Terima kasih Mas Bud. Terima kasih, Mas.